Alat musik gitar adalah salah satu alat musik yang paling populer di seluruh dunia. Kepopulerannya ini didasarkan oleh banyak hal, antara lain karena harganya yang terjangkau, dapat mengiringi berbagai genre musik dan juga mudah untuk dipelajari. Sedangkan bahan pembuat gitar akustik terbaik telah dipercaya berabad-abad dibuat dari kayu pohon yang tua dan dari jenis pohon cemara maupun pohon cedar. Kayu dari dua jenis pohon ini memiliki karakteristik yang ringan dan dapat beresonasi dengan baik. Sementara itu, asal-usul gitar sendiri masih banyak diperdebatkan. Namun gitar akustik Spanyol dipercaya ditemukan oleh seorang prajurit pemanah yang menyadari bahwa busur yang digunakan untuk bertempur dapat menciptakan suara yang indah. Dari penemuan inilah ditemukan 5 jenis senar gitar lainnya yang ditambahkan untuk terciptanya gitar Spanyol yang dikenal di dunia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pembuatan gitar akustik. Tahapan awal proses pembuatan gitar dimulai di ruangan ini. Di sini adalah tempat kayu cemara dan cedar disimpan untuk waktu yang lama, hingga sekitar 2 tahun. Penyimpanan kayu dalam waktu yang lama ini bertujuan untuk menghasilkan kelembaban 80% sehingga resin keluar melalui pori-pori secara alami. Dengan pengeringan ini memungkinkan gitar menahan suhu tinggi atau rendah tanpa resiko terjadi keretakan. Selanjutnya, kayu memasuki bagian pengrajin kayu yang akan memotong kayu menjadi bagian kecil-kecil sesuai dengan keperluan pembuatan gitar seperti bagian bodi dan juga fingerboard. Sementara itu, di bagian pembuatan bodi gitar, seorang pekerja menempatkan cetakan di atas lembaran kayu. Kemudian dengan menggunakan mesin pres seberat 30 ton, pekerja dapat memotong kayu sesuai dengan cetakan dengan mudah. Selanjutnya, pekerja akan melubangi bodi gitar untuk lubang suara. Ukuran lubang suara ini akan mempengaruhi bagaimana gitar akan beresonasi. Semakin besar lubang suara, semakin keras volume yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil lubang suara, semakin kecil volume suara yang dihasilkan. Namun, lubang-lubang yang lebih kecil menghasilkan suara yang lebih lembut. Sedangkan apabila gitar dibuat tanpa lubang suara, maka Anda hanya bisa mendengar suara senar itu sendiri, sehingga suaranya akan lebih lemah. Setelah lubang suara dibuat, selanjutnya pekerja akan menghiasi lubang dengan hiasan kayu roseta yang direkatkan. Beralih ke bagian pembuatan bagian sisi bodi gitar, seorang pekerja akan memasukkan potongan kayu untuk direndam pada air mendidih selama kurang lebih 15 detik. Kemudian kayu ini ditempatkan ke dalam alat pres yang dipanaskan untuk membuat kurva atau lekukan. Mesin pres menerapkan panas dari bagian bawah dan atas selama sekitar 1 menit. Selanjutnya, kedua sisi kayu yang sudah dibuat kurva ini disatukan dengan balok kayu yang terbuat dari mahoni ataupun kayu poplar. Untuk memperkuat bentuk kurva bodi gitar ini, pekerja akan memperkuat bodi dengan kerangka lapisan kayu. Kayu ini direkatkan pada bagian tepi di sepanjang sisi bodi kurva. Pekerja menambahkan 4 penyangga kayu untuk menopang bagian belakang gitar. Jari-jari kayu ini ditempatkan secara strategis pada bagian depan dan belakang bodi untuk membantu bagian atas gitar dalam menahan ketegangan senar.
Akhirnya, pekerja mengaplikasikan lem kayu untuk menyatukan setiap bagian bodi gitar. Kemudian, pekerja menempatkan bodi gitar pada vacuum press. Setelah beberapa menit, pengepresan bodi diangkat dan dipindahkan ke ruangan pengeringan selama beberapa jam. Selanjutnya, ikatan plastik direkatkan untuk melindungi tepi gitar. Proses pembuatan bodi gitar diakhiri dengan proses pengamplasan oleh pekerja. Selanjutnya, bodi gitar ini memasuki sebuah mesin dengan sensor khusus yang mengukur sudut yang tepat di mana badan dan leher gitar nantinya akan dipasang. Sudut yang tepat sangat penting untuk kualitas suara. Mesin ini akan mengebor lubang dan mengamplas potongan di kedua sisi, baik pada bodi maupun leher atau fingerboard. Selanjutnya, varnish diterapkan dalam 4 hingga 8 lapis tergantung pada hasil akhirnya. Sementara itu, fingerboard terbuat dari kayu rosewood ataupun kayu hitam. Kemudian, fret logam akan dipres menyatu dengan fingerboard sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, batangan kuningan yang dapat disesuaikan dipasang di dalam fingerboard. Pemasangan ini bertujuan agar fingerboard dapat beradaptasi dengan ketegangan berbeda yang dibutuhkan oleh berbagai jenis senar. Fingerboard kemudian direkatkan pada bagian leher gitar. Setelah itu, mereka memasang kepala mesin tempat senar akan dililitkan. Selanjutnya, fingerboard ini dimasukkan ke lure pengunci pada bagian bodi gitar. Fingerboard kemudian dibaut dan dijepit hingga lem mengering. Selanjutnya, pekerja merekatkan bridge gitar dan menguncinya dengan skrup sementara dan penjepit. Sementara itu, mur headstock dari potongan plastik keras direkatkan untuk tempat senar. Kemudian shadow. Selanjutnya pin bridge yang mengunci senar di bridge. Akhirnya, pekerja memasang senar gitar dengan menggunakan penggulung elektrik. Karena semua bagian gitar direkatkan dengan lem, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk membuat sebuah gitar. Seiring bertambahnya usia gitar akustik, suara yang dihasilkan akan lebih baik. Di antara berbagai alat musik yang pernah diciptakan manusia, grand piano menempati tempat yang istimewa. Ia bukan sekedar instrumen, melainkan simbol kemewahan, keanggunan, dan prestise musikal. Suaranya mampu membangkitkan beragam emosi
dari kelembutan yang melankolis hingga dentuman megah yang menggema di seluruh ruangan konser. Tidak heran jika grand piano kerap menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan musik klasik hingga rekaman studio berskala internasional. Di balik tampilannya yang elegan dan suaranya yang memikat, grand piano sejatinya adalah salah satu instrumen paling kompleks yang pernah dirancang manusia. Ribuan komponen bekerja dalam harmoni sempurna dan butuh waktu berbulan-bulan bahkan hingga 1 tahun untuk merakit satu unit grand piano berkualitas tinggi. Inilah salah satu alasan mengapa harga sebuah grand piano bisa menembus ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari sekian banyak produsen piano ternama di dunia, satu nama yang konsisten berdiri di puncak kualitas adalah Steinway & Sons, yang telah berdiri sejak abad ke-19. Dalam video ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian menyaksikan proses pembuatan grand piano Steinway dari awal hingga akhir. Proses pembuatan grand piano Steinway dimulai dari bahan baku paling mendasar, yaitu kayu. Sekitar 85% dari keseluruhan struktur piano adalah kayu. Dan karena itu, kualitas material ini menjadi sangat krusial. Setiap batang kayu yang datang ke pabrik diperiksa secara teliti. Hanya kayu dengan kualitas terbaik yang akan dipilih untuk menjadi bahan dari sebuah Steinway. Jenis kayu yang digunakan dalam pembuatan grand piano ada berbagai macam, tergantung pada fungsinya. Untuk bagian rangka atau rim, Steinway menggunakan maple keras yang memiliki serat lurus. Kayu-kayu ini pertama-tama dikeringkan secara alami hingga 1 tahun lamanya. Lalu dikeringkan kembali menggunakan kiln untuk menghilangkan kelembaban sisa, sehingga mencegah potensi melengkung atau retak di kemudian hari. Proses pembentukan rim atau rangka piano adalah salah satu tahap paling ikonik dan dramatis. Kayu maple dilaminasi dalam bentuk lapisan-lapisan datar, kemudian dilengkungkan secara bersamaan membentuk bagian luar dan dalam rangka dalam sebuah mesin pres yang telah dipatenkan sejak tahun 1880 oleh C.F. Theodore Steinway. Dengan cara ini, rangka yang terbentuk bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki resonansi suara yang unggul. Setelah proses pembengkokan, rangka dibiarkan mengering selama beberapa bulan untuk memastikan stabilitas bentuknya. Setelah rangka piano selesai dibentuk dan dikondisikan, proses perakitan komponen struktural lainnya dimulai. Salah satu bagian terpenting adalah soundboard atau papan suara yang berfungsi sebagai penguat getaran dari senar. Steinway menggunakan kayu spruce Tikka yang tumbuh lamban dari wilayah barat laut Amerika dan Alaska. Kayu ini dipilih karena memiliki urat serat yang rapat dan lurus yang mampu menghantarkan getaran sangat efisien. Soundboard dirancang dengan teknik eksklusif yang disebut diagrammatic taper, yakni ketebalannya secara bertahap menipis dari tengah ke tepi. Teknik ini
memungkinkan papan suara bergetar secara fleksibel dan memproyeksikan suara dengan lebih efektif. Soundboard kemudian dipasang dalam posisi sedikit melengkung, memberikan ruang bagian getaran untuk menyebar secara optimal. Sementara itu, bridge atau jembatan nada yang berfungsi mentransfer getaran dari senar ke soundboard juga dipasang. Bridge ini dibuat dari maple laminasi vertikal, sama seperti material rim, dan diposisikan dengan presisi tinggi agar tekanan dari senar dapat terdistribusi dengan sempurna. Langkah berikutnya adalah pemasangan pelat besi cor atau iron plate. Komponen ini dicetak secara khusus dengan desain eksklusif Steinway, menggunakan besi berkualitas tinggi. Fungsi utama dari plate ini adalah menahan tekanan luar biasa dari tarikan senar piano, yang bisa mencapai total lebih dari 20 ton. Setelah pelat terpasang, tahap stringing atau pemasangan senar dimulai. Proses ini masih dilakukan secara manual oleh teknisi berpengalaman, meskipun dibantu dengan alat modern untuk menjaga ketepatan dan kestabilan nada. Senar-senar terbuat dari baja Swedia berkualitas tinggi, dan pada bagian tengah hingga atas tangga nada, 3 senar digunakan untuk setiap nada, menciptakan harmoni dan resonasi khas yang menjadi ciri khas Steinway. Steinway juga menggunakan teknologi duplex scale, di mana panjang sisa senar diatur dengan presisi untuk menghasilkan getaran tambahan yang harmonis dengan nada utama. Teknik ini turut memberikan karakter suara yang kaya dan kompleks. Salah satu bagian paling rumit dari piano adalah mekanisme aksinya, yakni sistem yang menghubungkan tuts dengan hammer yang memukul senar. Di Steinway, sistem ini dibangun di atas rangka logam tubular yang juga merupakan paten mereka. Hal ini memberikan kestabilan struktural sekaligus mengurangi distorsi akibat perubahan suhu atau kelembaban. Hammer piano dibuat dari lembaran felt wool berkualitas tinggi yang dipres menjadi bentuk sesuai desain. Setiap hammer kemudian ditempelkan ke batang kayu yang disebut dengan hammer shank. Seluruh sistem aksi, termasuk keyframe dan pedal, dirakit secara presisi agar respon dari setiap tekanan tuts terasa alami dan cepat. Salah satu inovasi penting dalam sistem aksi Steinway adalah accelerated action. Dalam mekanisme ini, tuts dapat kembali ke posisi semula dengan sangat cepat, memungkinkan pianis memainkan nada dengan kecepatan tinggi tanpa kehilangan kontrol. Setelah semua bagian terpasang, piano menjalani tahap penyempurnaan suara yang dikenal sebagai voicing. Pada tahap ini, teknisi menyesuaikan karakteristik hammer satu persatu. Jika suara terlalu keras atau terlalu lembut, ujung hammer akan ditusuk dengan jarum khusus untuk mengatur elastisitasnya, hingga suara dari setiap tuts terdengar merata dan harmonis. Setelah itu, piano dipindahkan ke ruang tertutup untuk dites oleh perangkat mekanis yang disebut dengan 88 finger machine. Mesin ini menekan semua tuts berulang kali untuk memastikan sistem mekanikal berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi permainan. Tahap akhir adalah penyetelan akhir, pengujian kualitas, dan finishing permukaan. Setiap piano diuji oleh teknisi dan musisi profesional sebelum akhirnya dinyatakan siap untuk dikirim ke berbagai penjuru dunia, ke ruangan konser,
studio rekaman, atau rumah-rumah yang menginginkan sebuah karya seni musikal. Inilah proses panjang dan teliti di balik kemegahan sebuah grand piano Steinway. Bukan hanya sebuah alat musik, tetapi sebuah mahakarya teknik, seni, dan dedikasi manusia terhadap suara. Salah satu suara yang paling menonjol dari pertunjukan orkestra atau kelompok musik adalah trompet, karena suaranya memiliki volume yang signifikan dan identik. Suara khas trompet ini dihasilkan dari getaran mouthpiece dan diperkuat dan diatur nadanya oleh panjang kolom udara dari proses pembuatan presisi tinggi. Trompet modern terdiri dari pipa logam sepanjang 1,5 meter dengan beberapa katup yang memungkinkan aliran udara diarahkan melalui tambahan pipa untuk mengubah nada suara. Di balik bentuk elegannya, terdapat serangkaian tahap produksi yang penuh ketelitian. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menelusuri bagaimana sebuah trompet diciptakan. Dari lembaran logam hingga menjadi alat musik yang siap menghasilkan suara indah. Proses pembuatan trompet dimulai dari lembaran logam, biasanya berbahan kuningan. Di pabrik ini digunakan berbagai ketebalan logam dalam satu instrumen untuk menghasilkan karakter suara tertentu. Pertama, pekerja meletakkan pola templat di atas lembaran kuningan, lalu menelusuri garis bentuknya. Setelah itu, mereka memotong sepanjang garis tersebut dengan gunting listrik. Potongan ini akan menjadi bagian utama dari bel trompet. Selanjutnya, potongan tersebut dibentuk menggunakan mesin pres manual untuk menghasilkan lipatan sempurna di bagian tengahnya. Ujung-ujungnya kemudian diberi tekikan mempersiapkan proses penyambungan. Dengan menggunakan palu dari kulit, mereka menutup bel dengan memukul ujung-ujungnya agar saling bertemu. Palu kulit digunakan untuk mencegah kerusakan pada logam kuningan yang relatif lunak. Tahap berikutnya adalah penyolderan. Mereka melelehkan paduan kuningan di sepanjang sambungan, sehingga kedua sisi menyatu secara permanen. Setelah sambungan mengeras, bel diletakkan di atas mandrel berbentuk kerucut.
Dengan palu, pekerja membentuk logam mengikuti bentuk mandrel sehingga menjadi kerucut. Bel kemudian dipindahkan ke mandrel lain yang terpasang pada mesin bubut. Di sini, kuningan ditekan lebih kuat agar bentuk akhirnya benar-benar sempurna. Setelah itu, permukaan logam diratakan dan dipoles hingga halus. Proses ini diakhiri dengan pembuatan bagian tepi bel yang dikenal dengan nama B. Proses selanjutnya adalah proses pembengkokan bel. Ada banyak teknik yang digunakan dalam proses pembengkokan ini tergantung pada diameter bel yang akan dibengkokkan. Pada pipa trompet kecil, biasanya bel ini diisi dengan larutan sabun dan air, lalu dibekukan hingga suhu minus 49 derajat Celcius. Dan setelah air membeku, bel ditempatkan ke dalam blok pembengkokan. Es di dalam bel berfungsi sebagai penahan tekanan dari dalam, mencegah kuningan melengkung atau penyok saat dibengkokkan. Larutan sabun di dalam air membentuk es menjadi lebih lentur, sehingga mampu menahan tekanan pembengkokan tanpa pecah. Selain metode pembekuan, ada pula teknik pembengkokan yang menggunakan panas tinggi. Pada proses ini, bel yang telah dibentuk terlebih dahulu dipanaskan secara bertahap menggunakan api terbuka. Pemanasan dilakukan secara merata untuk melembutkan struktur kuningan, sehingga logam menjadi lebih lentur dan mudah dibentuk. Setelah mencapai suhu ideal, pekerja menggunakan alat bantu khusus untuk secara perlahan membengkokkan bel sesuai sudut yang diinginkan. Selama proses ini, mereka harus menjaga keseimbangan antara panas dan tekanan tangan, agar logam tidak mengalami deformasi berlebih atau retak. Teknik ini umumnya digunakan pada bel dengan diameter lebih besar atau bentuk lengkung yang kompleks, di mana kontrol manual sangat dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang presisi. Keahlian dan pengalaman menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan konsistensi bentuk akhir. Akhirnya, sudut lengkung diperiksa dengan pengukuran khusus sebelum akhirnya disetujui untuk masuk ke proses berikutnya. Di bagian perakitan, pekerja mulai menyusun komponen-komponen kecil dari trompet. Semua bagian seperti casing katup, pipa-pipa geser untuk pengaturan nada, dan pipa untuk memasang corong dibuat dari kuningan dan nikel. Seluruh komponen disolder satu persatu, termasuk penyatuan bel dengan badan utama trompet. Piston-piston katup dilumasi dan dipasang ke dalam casing masing-masing. Pipa geser disusun dengan presisi. Harus cukup longgar untuk digerakkan, namun tetap cukup rapat untuk mencegah kebocoran udara. Salah satu pipa dilengkapi dengan cincin jari yang memudahkan pemain memegang trompet saat dimainkan. Tahap akhir adalah memoles dan melapisi permukaan kuningan agar terlihat mengkilap dan terlindung dari korosi. Trompet yang telah selesai kemudian diuji untuk memastikan kualitas suara yang dihasilkan memenuhi standar pabrik. Setiap nada diperiksa dengan teliti,
memastikan suara yang dihasilkan jernih, kuat, dan responsif. Setelah lulus pemeriksaan kualitas, trompet ini siap dikemas dan didistribusikan ke toko-toko musik. Banyak dari kita bertemu alat musik recorder ini pada awal kelas seni musik di bangku sekolah dasar. Recorder sering digunakan menjadi gerbang awal siswa, membuka jalan menuju pemahaman ritme, melodi, dan kontrol napas. Recorder menjadi pilihan utama sebagai alat musik dasar untuk pembelajaran di hampir seluruh dunia, karena mudah dimainkan, ringan, dan cukup terjangkau. Namun di balik bentuknya yang sederhana, recorder menyimpan sejarah panjang dan keistimewaannya tersendiri. Para musisi sejati memainkannya bukan dari bahan plastik, melainkan dari kayu berkualitas tinggi yang dibentuk secara presisi. Lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan recorder kayu ini dilakukan? Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak Anda untuk melihat tahapan proses pembuatan recorder kayu yang terkenal. Recorder adalah sejenis seruling yang dimainkan secara vertikal. Bagian atasnya memiliki corong yang bekerja seperti peluit, terhubung dengan tabung berlubang yang dikendalikan dengan jari. Meski versi plastik massal mendominasi dunia pendidikan, recorder yang sesungguhnya dibuat dari kayu pilihan, jauh lebih halus dan presisi. Instrumen ini pertama kali dikenalkan di Eropa pada zaman pertengahan, meski kemungkinan besar terinspirasi dari seruling-seruling tradisional Asia. Pada masa itu, recorder bahkan disebut sebagai flute. Memasuki tahun 1500-an, recorder menjadi salah satu alat musik paling populer. Recorder modern yang berkualitas tinggi dibuat dari kayu ringan seperti boxwood. Proses pembuatannya dimulai dengan memilih bagian kayu yang bebas dari retakan, simpul, dan cacat lainnya. Potongan kayu tersebut lalu dipotong menggunakan gergaji pita. Setelah itu, diameter kayu diukur dengan teliti,
Jika sesuai, bagian tengah kayu dibor agar bisa dipasang pada mesin bubut. Ketepatan sangat penting pada tahapan ini. Blok kayu harus benar-benar seimbang saat dibentuk menjadi silinder. Lubang bagian dalam recorder yang disebut dengan bore diperbesar menggunakan bor besar yang cukup lebar agar bisa dimasukkan alat khusus bernama reamer. Alat ini digunakan untuk membentuk diameter akhir bore yang bervariasi tergantung ukuran recorder. Bagian dalam bore sedikit meruncing ke arah bawah alat musik agar menghasilkan resonansi yang tepat. Setelah itu, tabung dimasukkan kembali ke mesin bubut. Bagian luar recorder kemudian dirapikan dan dikurangi diameternya menggunakan alat pengukur presisi seperti kaliper. Terakhir, tabung dibentuk secara artistik dengan ukiran dan hiasan bergaya barok. Inilah momen di mana sang pengrajin menunjukkan keahliannya dalam estetika. Berikutnya adalah proses pemotongan dan pembentukan ketiga bagian recorder yang terdiri dari head joint, middle joint, dan foot joint yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setiap bagian lalu diamplas halus menggunakan kertas pasir lembut. Selanjutnya, bagian tengah dan bagian bawah dikunci pada ragum. Lalu dibor lubang-lubang jari yang terdiri dari 7 di bagian depan dan 1 di bagian belakang untuk ibu jari. Agar recorder dapat menghasilkan nada yang akurat, setiap lubang harus dibuat sesuai dengan pengukuran teknis yang sangat presisi. Sementara itu, pada bagian kepala atau head joint dibuat saluran datar yang disebut dengan windway, tempat aliran udara masuk ke dalam recorder. Setelah itu, dibuat jendela persegi panjang dengan lubang miring yang disebut dengan labium. Inilah bagian yang menentukan karakter suara recorder. Ukuran dan kemiringannya harus sangat tepat. Udara yang ditiup oleh pemain masuk melalui mouthpiece, mengalir lewat windway, lalu mengenai ujung tajam pada labium. Hasilnya adalah efek siulan yang menjadi ciri khas recorder. Suara ini bisa tercipta berkat adanya blok kayu kecil yang menutup bagian atas recorder. Untuk bagian ini biasanya digunakan kayu cedar. Karena kayu ini tahan terhadap pembusukan meski terkena udara panas dan kelembaban dari napas pemain selama bertahun-tahun. Bagian kepala akan diselesaikan dengan membentuk bagian atas recorder menjadi corong tiupan yang halus. Lalu semua sambungan recorder dilapisi dengan lapisan tipis gabus. Hal ini akan memastikan setiap bagian terpasang rapat saat dirakit. Recorder kemudian diuji untuk mengetahui kualitas nada dan penyetelan nadanya. Jika diperlukan, penyesuaian lebih lanjut dilakukan oleh pekerja pada bagian ini.
Setelah tahap teknis selesai, recorder diberi pewarna kayu, kemudian dilapisi lilin dan dipoles hingga mengkilap. Recorder memiliki jangkauan 2 oktav atau sekitar 16 nada. Alat ini tersedia dalam lebih dari 15 ukuran berbeda. Semakin panjang dan lebar recorder, semakin rendah nada yang dihasilkan. Sebaliknya, recorder yang pendek dan ramping menghasilkan nada tinggi yang nyaring. Biola yang berkembang pada tahun 1500-an berasal dari serangkaian instrumen mirip gitar yang dimainkan dengan buzur. Sejak saat itu, biola menjadi salah satu instrumen yang paling dihargai di dunia dan dikenal karena kemampuan menghasilkan nada yang emosional dan mendalam. Awalnya, biola terkenal di dunia musik klasik dan gypsy. Kini, biola juga memainkan peran penting dalam berbagai genre musik modern seperti pop, country, bluegrass, dan jazz. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik suara indah ini ada proses rumit dan penuh dedikasi yang membutuhkan keahlian, waktu, dan bahan berkualitas tinggi. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan biola. Segalanya dimulai dengan pemilihan kayu berkualitas tinggi. Biasanya kayu-kayu ini adalah kayu maple yang sering digunakan karena sifat akustiknya yang unggul. Kayu ini dipotong menjadi 2 bagian simetris. Kemudian disatukan menggunakan lem yang terbuat dari kulit hewan. Pembuatan biola hanya menggunakan lem alami tanpa paku atau skrup untuk memastikan fleksibilitas dan resonansi optimal. Setelah lem mengering selama sekitar 4 jam, kayu ini mulai diproses menggunakan alat serut kecil untuk meratakan permukaannya. Selanjutnya, sebuah alur kecil diukir sepanjang tepi bagian belakang, di mana bahan dekoratif dan penguat yang disebut dengan purfling, yaitu strip kayu maple yang keras dan tipis, akan dimasukkan dan dilem ke dalamnya.
Prooflink ini tidak hanya berfungsi untuk estetika, tetapi juga melindungi biola dari keretakan akibat tekanan dan usia. Bagian samping biola yang dikenal sebagai rusuk dibuat dari strip tipis kayu maple atau shenmue. Kayu ini direndam dalam air untuk melembutkannya, lalu dipanaskan di atas besi lengkung untuk dibentuk mengikuti cetakan biola. Setelah itu, rusuk ini direkatkan di sekitar cetakan dengan penguat kecil di sudut atas dan bawahnya. Semua komponen dijepit rapat dan dibiarkan mengering selama 4 jam. Untuk memperluas permukaan perekat, strip kayu tipis ditambahkan ke tepi rusuk, memastikan rusuk memiliki permukaan yang cukup lebar untuk dilem dengan kuat ke bagian depan dan belakang biola. Bagian depan biola atau yang disebut dengan belly dibuat dari kayu spruce berkualitas tinggi yang terkenal karena kemampuan mentransmisikan suara dengan baik. Di bagian dalamnya, sebuah batang kayu spruce yang disebut dengan bass bar ditempelkan untuk memperkuat struktur dan membantu distribusi suara. Salah satu elemen khas biola adalah F-hole, 2 celah melengkung di bagian depan yang berfungsi sebagai saluran suara keluar. F-hole diukir dengan tangan secara hati-hati, memastikan bentuknya simetris untuk menghasilkan resonansi optimal. Leher dan kepala gulungan biola diukir dari kayu maple dengan bentuk gulungan yang sering kali menjadi ciri khas pembuatnya. Papan jari, tempat pemain menekan senar, dibuat dari kayu ebony yang terkenal akan kekuatan dan daya tahannya. Lubang untuk pasak yang digunakan untuk melilitkan senar dibuat menggunakan alat khusus yang disebut dengan peckhole reamer. Pasak itu sendiri biasanya dibuat dari ebony atau rosewood, memberikan ketahanan dan estetika yang sesuai dengan desain biola. Seluruh permukaan kayu dilapisi dengan 4 hingga 5 lapis pernis untuk memberikan perlindungan dan tampilan estetis. Pernis ini tidak hanya mempercantik tetapi juga mempengaruhi kualitas suara biola dengan cara melindungi kayu tanpa menghambat getarannya. Setelah pernis diaplikasikan, biola dipoles menggunakan minyak khusus untuk menghasilkan kilauan halus yang tahan lama. Bagian penting dalam biola adalah tiang suara. Sebuah silinder kecil dari kayu pinus yang dipasang di dalam biola untuk menopang bagian depan terhadap tekanan dari busur. Tiang suara ini tidak dilem, melainkan hanya dipasang dengan pas, memastikan fleksibilitas suara yang optimal. Kemudian, bridge yang menopang keempat senar ini juga tidak dilem, hanya diletakkan di bawah senar. Bridge ini terpasang melalui tekanan senar yang dililitkan pada pasak ke kepala gulungan, melewati tailpiece, dan disangkutkan pada cekungan kecil di bridge.
Busur biola dibuat dari kayu Brazil berkualitas tinggi yang dikenal sebagai Pernambuco, yang terkenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Sementara rambut busur diambil dari ekor kuda, diikat dengan benang jahit kuat, kemudian dibakar dan dilapisi lilin untuk mencegah serat terurai. Rambut busur dipasang pada kedua ujung busur di bagian frog dan kepala. Sekrup di frog memungkinkan pemain menyesuaikan ketegangan rambut. Sebelum digunakan, rambut busur dilapisi dengan rosin, yaitu resin pohon pinus yang menjaga gesekan optimal antara busur dan senar. Proses pembuatan biola adalah perpaduan antara seni dan sains. Dari pemilihan kayu hingga sentuhan terakhir, setiap langkah mencerminkan keahlian dan dedikasi pembuatnya. Di balik dentuman ritmis yang mengiringi musik di seluruh dunia, tersembunyi sebuah kerajinan yang menggabungkan seni, ketepatan teknik, dan inovasi material. Drum, sebagai instrumen perkusi tertua dalam sejarah manusia, terus berevolusi. Tidak hanya dalam cara dimainkan, tetapi juga dalam cara diciptakan. Dahulu, sebuah drum mungkin hanya berasal dari satu bongkahan kayu yang dipahat. Namun kini, dunia industri menawarkan pendekatan yang lebih presisi dengan teknologi laminasi. Disinilah, kayu bukan hanya menjadi bahan, tetapi juga bagian dari resonansi suara yang diciptakan dengan sempurna. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menyaksikan bagaimana sebuah drum modern dibuat. Bukan dari satu keping kayu, tetapi dari 11 lapisan yang dipadukan menjadi satu tubuh yang utuh, yang menghasilkan kualitas suara yang berbeda. Proses pembuatan drum ini dimulai dengan metode laminasi, yaitu teknik pelapisan beberapa lembar kayu untuk menciptakan cangkang drum yang kuat dan stabil. Sebanyak 11 lembar tipis kayu maple disusun secara hati-hati. Lapis demi lapis direkatkan dengan perekat khusus yang memastikan setiap helai melekat tanpa celah. Kemudian, susunan lapisan tipis kayu maple ini dipres dengan mesin hidrolik datar. Kelebihan panjang akan dipotong dan dibentuk menjadi potongan miring sehingga dapat membentuk sambungan yang rapih dan sempurna.
Setelah lapisan kayu ini dipres, mereka akan dimasukkan ke cetakan silinder. Dan ditambahkan dengan lapisan paling luar yang menggunakan bird ice maple, jenis kayu mewah yang menambahkan tampilan visual yang khas. Setiap lapisan direkatkan menggunakan perekat khusus, lalu disusun melingkari sebuah cetakan silinder. Disinilah teknologi pres berperan. Pres silinder, alat yang memberikan tekanan merata ke seluruh permukaan kayu. Tekanan ini membuat seluruh lapisan menempel rapat tanpa celah dan membentuk tabung drum yang bulat sempurna. Hasilnya adalah sel drum yang kuat, stabil, dan siap menghasilkan suara yang presisi di setiap pukulan. Setelah bentuk dasar terbentuk, proses mekanik mengambil alih. Langkah berikutnya, router otomatis memotong bagian tepi drum atau bearing edge dengan sudut tepat 45 derajat. Setelah itu, seluruh permukaan disanding untuk memastikan hasil akhir yang halus dan konsisten. Setiap tepian drum diperiksa agar tetap rata, sebab permukaan yang tidak sempurna akan menyebabkan kepala drum tidak terpasang dengan benar. Bor robotik digunakan untuk melubangi cangkang drum sesuai kebutuhan. Lubang-lubang kecil disiapkan untuk perangkat keras, sedangkan lubang besar berfungsi sebagai ventilasi udara. Elemen penting dalam kualitas akustik drum. Sebuah ventilasi plastik ditempatkan pada lubang udara, dan berbagai perangkat keras mulai dipasang. Ada 10 buah lug yang ditempatkan simetris setiap 36 derajat. Lug ini berfungsi sebagai dudukan bagi batang penegang, yang nantinya akan menahan kepala drum sekaligus mengatur ketegangannya. Sebuah tuas mekanik atau snare trainer juga dipasang. Komponen ini akan mengendalikan sepasang kawat halus yang direntangkan di bagian bawah drum, memberikan efek bass khas dari snare drum. Selanjutnya, kepala drum bagian bawah dipasang, yang terbuat dari plastik khusus. Di atasnya dipasang counter hoop atau bingkai cincin yang memiliki tonjolan kecil untuk menyesuaikan posisi dengan lug. Batang penegang kemudian dimasukkan dan dikencangkan menggunakan kunci drum hingga ketegangannya merata. Setelah terpasang, kepala plastik dipanaskan dengan heat gun untuk menghilangkan kerutan dan meningkatkan kekencangannya. Kepala drum bagian atas, tempat drum akan dipukul, juga dipasang. Kepala ini memiliki ketebalan 2 kali lipat dari bagian bawah, karena harus tahan terhadap tekanan pukulan. Setelah itu dipasangkan cincin krom dan batang penegang kembali dikencangkan untuk menciptakan nada yang diinginkan.
Kini, saatnya memasang snare wires, kawat-kawat halus yang memberikan karakter suara khas dari snare drum. Alih-alih merakit dari awal, pekerja menggunakan snare wires yang siap pakai, lengkap dengan bracket bawaan di kedua ujungnya. Snare ini kemudian diposisikan di bagian bawah drum, membentang melintangi tepat di atas kepala drum bawah. Sebuah tali nilon dimasukkan melalui salah satu bracket lalu dikaitkan pada dudukan khusus di sisi cangkang drum. Ujung satunya dihubungkan ke strainer, tuas pengatur yang memungkinkan drummer mengatur seberapa tegang kawat dipasang. Dengan menarik atau melepas tuas ini, drummer bisa mengaktifkan atau menonaktifkan efek bass yang menjadi ciri khas dari snare drum. Inilah sentuhan akhir yang menjadikan dentuman terdengar tajam, berkarakter, dan siap memenuhi panggung dengan ritme. Setelah perakitan selesai, drum melewati tahapan penting yaitu quality control. Setiap bagian diperiksa dan diteliti, mulai dari permukaan kayu, pemasangan hardware, hingga ketegangan kepala drum. Semua harus memenuhi standar kualitas tinggi. Pemeriksaan ini memastikan tidak ada cacat kecil yang bisa mempengaruhi suara atau tampilan akhir drum. Jika ada ketidaksempurnaan, drum akan diperbaiki atau dipisahkan untuk evaluasi lebih lanjut. Drum dibersihkan satu persatu dan dipersiapkan untuk pengemasan. Setiap unit dilindungi menggunakan bahan pelapis busa dan dibungkus rapat untuk mencegah goresan selama pengiriman. Terakhir, drum dimasukkan ke dalam kemasan karton kokoh lengkap dengan label identifikasi produk dan sertifikasi kelulusannya. Kini, instrumen ini siap untuk dikirim ke seluruh dunia, menantikan pemain yang akan menghidupkannya di panggung-panggung musik. Di balik irama yang menghentak dan ketukan yang presisi, tersembunyi sebuah karya sederhana namun penting, yaitu sepasang stick drum. Tak hanya menjadi perpanjangan tangan bagi seorang musisi, stick drum harus mampu menahan kerasnya benturan berulang kali dan tetap memberikan keseimbangan serta kenyamanan. Di balik kekuatannya, ada proses produksi yang penuh presisi. Mulai dari batang kayu hikori mentah hingga menjadi stick yang siap digunakan di atas panggung dunia. Dalam video ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan dalam proses produksi stick drum.
Untuk menghadapi hidup yang keras di balik drum set, stick drum dirancang agar mampu menahan tekanan besar. Bahan utamanya adalah kayu hickory, yaitu jenis kayu yang lebih berat dan kokoh dibanding jenis kayu lainnya. Hickory dikenal karena kemampuannya menyerap getaran, sehingga dapat mengurangi beban pada tangan dan pergelangan saat dimainkan. Hal ini membuat stick drum lebih nyaman digunakan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kekuatan. Selain tahan banting, kayu hickory juga memiliki keseimbangan alami yang membuat stick mudah dikontrol. Semua karakteristik ini menjadikan bahan pilihan dalam produksi stick drum profesional. Proses produksi dimulai dari batang kayu hickory yang telah dikeringkan. Batang ini, atau yang disebut dengan dowel, disajikan secara otomatis ke mesin pemotong 3 bilah yang bergerak di atas rel. Saat batang kayu berputar, ketiga bilah tersebut membentuk ujung bulat, bahu yang ramping, dan batang utama yang secara bertahap melebar, menghasilkan bentuk dasar stick drum. Setelah itu, setiap stick dilapisi zat pelindung untuk menjaga ketahanan dan tampilannya. Setiap stick kemudian diuji kelurusannya. Mereka dijalankan di atas rel baja yang telah diratakan secara presisi. Jika stick bergulir lurus, itu berarti batangnya simetris dan seimbang. Namun jika bergoyang atau melenceng, stick itu akan langsung didiskualifikasi karena tak layak dimainkan. Setelah lulus uji, setiap stick dicetak dengan merek dan nomor model menggunakan mesin pencetak otomatis. Meskipun bentuk dan ukurannya sama, berat masing-masing stick bisa berbeda akibat variasi kepadatan kayu alami. Oleh karena itu, stick drum disortir berdasarkan berat untuk memastikan kesamaan rasa dan nada saat digunakan. Misal saja, sebuah stick bisa berbobot 53 gram, sementara yang lain 55 gram. Perbedaan kecil ini sangat berpengaruh dalam permainan profesional, terutama dalam konser atau rekaman studio. Berikutnya, setiap stick drum juga akan melalui pengujian suara. Meskipun beratnya sudah disortir, masih ada perbedaan halus dalam nada. Sebuah komputer menganalisis suara dari setiap stick, lalu memasangkannya dengan pasangan yang memiliki nada serupa. Proses pencocokan ini penting untuk menjaga keseimbangan suara. Jika satu stick memiliki nada yang berbeda, maka ketukan akan terdengar tidak konsisten. Setiap pasang diberi nilai numerik, lalu disatukan dalam satu kemasan karton. Dari
Dari sini, stick drum siap untuk didistribusikan ke pasaran.